Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk semua teman-teman aku dimanapun berada, harapanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat yang sedang tidak enak badan atau sakit, semoga diberi kesembuhan, sehat kembali dan bisa berbahagia berkumpul keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, kali ini aku mau mereview makanan instan ya, fast food, yaitu noodle instan dari Thailand, yaitu Tom Yum. Nah, ini dari baunya tuh sudah enak banget, gurih, sedap. Nah, ikuti review aku dan mengikuti aku makan ya teman-teman ya. Dibilang mukbang juga bukan mukbang lah, tapi makan. Dan di sela-sela makanku nanti aku juga mau cerita yang kejadian kemarin di rumahku. Oke teman-teman, mari kita makan. Hari ini aku mau makan. Sudah lama ya aku nggak makan noodle instan. Dan kali ini aku mau makan mie instan Thailand, yaitu Tom Yum. Nah ini ada creamy-creaminya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini tanpa sponsor ya teman-teman, tapi memang enak, gurih, rasanya tuh asam, asin dan pedas. Rasanya mantap. Ini aku sengaja tanpa ditemani apa-apa ya, tanpa telur, tanpa sayur. Biasanya ini cara penyajiannya, ada telurnya, lalu pakai tahu gembos atau tahu kopong, lalu dikasih kecambah. Wah, mantap banget. Tapi walaupun tanpa apa-apa, ini enak juga karena saya pengen makan seperti ini tanpa temen apa-apa. Seperti janjiku yang tadi, bahwa di sela-sela makanku aku akan menceritakan kejadian kemarin di rumahku. Itu kan posisinya sedang musim kemarau, jadi semuanya itu panas. Dan tanpa diduga, tiba-tiba dari kamar mandi itu keluar ular sangat besar sekali, kira-kira segini, sesuai dengan lengan saya ini, dan panjangnya itu lebih dari 2 meter. Astagfirullahaladzim. Untung di rumah itu ada anak aku, dan aku langsung teriak untuk minta tolong. Sedangkan aku tuh karena kaget, jadi nggak bisa bergerak, baru membutuhkan waktu untuk menyadarkan diri dan menyadarkan kesadaran ya. Sedangkan ularnya juga kaget, akhirnya dia mau membalikkan, setelah tahu ada orang di depannya gitu ya, dia mau membalikkan badan tapi bingung. Dia mungkin ya juga kaget gitu ya, jadi dia bingung putar balikkan itu. Nah aku kira karena dia tuh balikkan badan tuh ke dalam gitu loh, aku kira dia sudah keluar melalui lubang yang ada. Nah ternyata dia itu masih cuma muter-muter di dalam kamar mandi, dan sudah seling mungkin 10 menit atau 15 menit ya. Aku kira dia sudah kabur dan tidak ada di tempat. Nah ternyata setelah 15 menit aku cek kembali, aku buka pintu kamar mandi, aku longokkan kepalaku ini ke dalam. Ternyata si ular ini juga melongokkan kepalanya di depan aku. Kaget yang kedua kalinya, sampai shock. Seluruh tubuh saya ini seperti apa ya, udah kehilangan tenaga. Nah habis gitu
saya langsung lompat ke arah dapur. Nah dari dapur itu, tapi anakku masih di luar, dia masih di luar di arah teras depannya. Nah aku teriak, coba minta bantuan atau cari sesuatu yang bisa mengusir gitu, karena aku sudah nggak berdaya di dalam dapur dan karena kaget juga. Nah akhirnya si ular itu keluar dan dia itu mau masuk ke pintu dapur itu. Aku dengan sudah nggak terfikirkan dengan jalan apa ya, akhirnya aku cuma teriak-teriak aja, terus mukul-mukul barang di depan situ, itu di depan aku. Akhirnya si ular itu alhamdulillah dia memutarkan badan balik, mutarkan ekornya itu diputar, akhirnya dia keluar lewat teras samping rumah itu, lari ke depan. Dan anakku lah, gantian anakku yang kebingungan karena ularnya itu seperti mengejar dia. Nah di saat kami itu rame berdua, nah di saat kami berdua itu lagi saling berteriak ya, itu tetangga kami alhamdulillah itu respon, dia bilang ada apa gitu loh. Terus anakku bilang ada ular mbak gitu. Dan syukur alhamdulillah lagi suaminya mbak tetangga itu ada di rumah dan namanya itu Pak Sari. Dia langsung ambil sikap, dia langsung lompat ambil sebatang kayu gitu ya. Ya dianya tidak takut mungkin ya. Terus dia langsung kejar ularnya. Nah ularnya itu pintar, dia masuk ke teras rumah, dia mau masuk ke rumahku. Untung aja pada saat itu aku langsung ada anakku, sebelum itu anakku langsung lari nutup pintu rumah, pintu depan, yang pintu rumah bagian depan. Masih ular itu masih tetap aja ngotot mau masuk ke rumah gitu kan. Akhirnya tetanggaku itu dengan sigap dilumpuhkanlah si ular itu. Masya Allah, ternyata besar dan panjang. Akhirnya sampai malam, dan mulai sore itu sampai malam, sampai hari ini akunya masih belum berani untuk bergerak kemana-mana, masih shock, masih menyebar pandangan kemana-mana ke arah sekeliling di mana saya akan melangkah. Dan untuk ke kamar mandi itu masih ada trauma yang yang belum bisa aku lupakan. Nah itulah ceritanya, menegangkan juga lucu kalau melihat tingkah kami berdua kemarin itu. Tapi syukur alhamdulillah sudah, ibaratnya sudah ditangkap, dan insya Allah moga-moga sudah tidak ada lagi. Karena sekarang ini musim kemaraunya sangat parah ya, sangat panjang. Jadi mungkin hewan-hewan melata seperti itu pada keluar karena kepanasan dan mau cari tempat yang teduh mungkin ya. Nah begitulah cerita dari aku, dan mari kita lanjut makan minyak. Dan kebetulan ini sudah hangat ya, tidak terlalu panas, jadi kita lanjut makannya. Nah adakah teman-teman yang jadi subscriber saya ini merasakan dan mengalami seperti saya ini? Kalau ada, ayo bagi cerita di sini. Tulis komentar di bawah ya. Oke teman-teman, saya mau lanjutin makan. Sekian dulu cerita dari saya. Dan mohon maaf karena ini minyak belum lanjut ya, ini mau aku lanjutin. Agak-agak malu sih di depan kamera kalau mau melanjutkan. Oke, doa dari saya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dan diberkati dengan welas asihnya Gusti Allah. Semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit segera disembuhkan, dan yang dalam perjalanan dilancarkan perjalanannya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.